Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, peristiwa teror KKB kembali terjadi tepatnya pada tanggal 6 hingga 7 April 2025 di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Dalam serangan tersebut, pendulang emas tewas dan ada pula yang disandra hingga ada pula yang belum diketahui keberadaannya. Lalu sebenarnya bagaimana kronologi selengkapnya, kita akan bahas pemirsa rentetan teror KKB yang belum berhenti sampai dengan saat ini. Kita akan ke kasus yang paling baru yang terupdate terlebih dahulu pemirsa, seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa lokasinya teror ini terjadi di Kamp Pendulangan Emas di distrik Seradalai, ini Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan tepatnya pemirsa. Dan untuk korban sendiri yang tewas ini pemirsa akibat teror dari KKB ada 8 orang pendulang emas yang kemudian dinyatakan hilang, 11 orang dinyatakan tewas, sementara 2 warga sipil ini disandra oleh KKB dan 35 pendulang emas mengungsi dan juga dievakuasi ke Kampung Mabul, distrik Korowai di Kabupaten Asmat. Apa sebenarnya pemirsa yang melatar belakangi kelompok kriminal bersenjata ini melakukan teror kembali kepada pendulang emas yang menyebabkan 11 orang ini tewas karena KKB mengklaim bahwa pendulang emas tersebut merupakan mata-mata dari intelijen militer Indonesia. Ini sebenarnya adalah sebuah alasan yang kerap digunakan oleh KKB atau kelompok KKB ini untuk melancarkan berbagai aksi teror termasuk pembunuhan. Tapi pemirsa, teror-teror yang dilakukan oleh KKB tidak hanya yang tadi saja saya jelaskan. Sebelumnya banyak sekali rentetan. Saya akan ambil dari 3 tahun belakangan, mulai dari yang tahun 2023 pemirsa misalnya. Masih segar dalam ingatan kita ketika pilot Susi Air ini disandra. Kejadiannya tepatnya pada 7 Februari 2023. Lokasinya pada saat itu di distrik Paro, Kabupaten Duga. Dan ada satu Kapten Philip Mark Martens, pilot asal Selandia Baru atau pilot asing yang saat itu disandra oleh kelompok KKB. Pada saat itu kronologinya pemirsa, pesawat itu dibakar. Pilot Susi Air ini kemudian disandra setelah mendarat dan kemudian akhirnya bisa kembali ke keluarganya dengan upaya yang begitu panjang dan begitu alot pemirsa dilakukan dan hingga akhirnya bisa selamat. Tidak hanya teror KKB yang juga dialami oleh pilot Susi Air. Setelahnya pemirsa di tahun 2024 ada juga teror yang tidak kalah menggemparkan. Kita ke slide berikutnya pemirsa, di mana di tahun 2024 itu ada penambang emas juga yang diserang. Ini tanggal kejadiannya adalah 16 Maret 2024. Lokasinya adalah di Kali 1 distrik Seradala di Kabupaten Yahukimo. Mungkin tidak terlalu jauh pemirsa lokasinya dengan kejadian yang paling update yang saya bacakan atau saya jelaskan tadi di awal. Kemudian ada korbannya yaitu 7 penambang emas yang dinyatakan tewas dan mayoritas adalah bahkan warga pendatang di sana pemirsa. Apa yang menjadi motif dari KKB melakukan teror dan juga membuat sejumlah penambang emas tewas? Dianggap karena aktivitas penambangan ilegal yang dilakukan di sana itu merusak lingkungan dan juga mengancam hak tanah adat. Itulah kemudian yang dianggap sebagai alasan dalam tanda kutip untuk KKB melakukan penyerangan terhadap penambang emas hingga akhirnya 7 penambang dinyatakan tewas. Kemudian di tahun 2025 ini pemirsa, selain serangan yang tadi adalah serangan terhadap guru bahkan dan juga tenaga kesehatan di Yahukimo. Saya yakin kita juga masih ingat ini bukan serangan terhadap guru dan tenaga kesehatan yang pertama, sebelumnya juga pernah terjadi. Kalau yang paling baru ini pemirsa terjadi di tanggal 21 dan 22 Maret 2025. Lokasinya ada di distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Dan untuk korbannya sendiri pemirsa yang sangat mengenaskan, 1 guru harus tewas dan 7 guru lainnya dianiaya pemirsa. Sementara untuk kronologinya pada saat itu adalah kelompok kriminal bersenjata atau KKB menyerang para guru dan tenaga kesehatan yang pada saat itu sedang menjalankan tugas mereka dan menuduh para guru dan juga ini untuk mereka ini sebagai mata-mata dari intelijen Indonesia. Alasan yang mungkin ini bukan hanya sekali dijadikan bantalan ketika mereka melakukan penyerangan terhadap para korbannya yang baik itu disandra maupun hingga tewas pemirsa. Tapi kalau kita melihat apa sebenarnya upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk bisa meredam aksi teror yang bahkan ini sudah merentet pemirsa dari tahun ke tahun yang belum sampai saat ini terpecahkan. Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya sebenarnya. Kita lihat pemirsa, upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah dalam slide berikutnya. Yang pertama adalah operasi TNI Polri, yakni lewat penegakan hukum lewat operasi gabungan untuk mengejar dan
menindak KKB. Tapi apakah kemudian membuat KKB ini tunduk atau bahkan hilang? Ternyata tidak, pemirsa. Ada juga upaya yang sudah dilakukan adalah pembangunan daerah. Apa maksudnya pembangunan daerah? Jadi di sana pemerintah itu mempercepat berbagai pembangunan infrastruktur seperti pendidikan dan juga kesehatan di Papua. Yang diharapkan ini mampu memberikan kesejahteraan begitu pemirsa dan nantinya bisa membuka ruang-ruang dialog terhadap kelompok KKB dan juga warga yang ada di sana. Tapi ternyata itu juga belum sesignifikan itu membuahkan hasil. Bahkan yang saya singgung tadi sedikit, dialog damai juga sudah dilakukan, tapi juga belum membuahkan hasil. Ada pembukaan ruang komunikasi dengan tokoh adat dan masyarakat pemirsa untuk mencari solusi non kekerasan. Tapi ternyata ini juga belum bisa membuat KKB ini mundur dan malah terus meneror. Kemudian ada upaya penegakan HAM. Ini menekankan pada operasi yang tetap menjunjung hak asasi manusia dan melindungi warga sipil, serta ada juga koordinasi lintas instansi yang dimana melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan bahkan pusat secara terpadu pemirsa. Lalu pemirsa, untuk membahas terkait dengan mengapa rentetan teror dari KKB ini tak kunjung usai dan apa sebenarnya solusi yang bisa dilakukan agar keamanan di sana kemudian bisa benar-benar terwujud. Kita terhubung bersama Kabiro Humas Setjen Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Brigjen TNI Frega Wenas. Selamat siang Pak Frega Wenas. Selamat siang Mas Jason. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Frega Wenas. Berangkat dari kasus yang kemarin ada penambang emas lagi yang menjadi korban tewas, ada yang juga bahkan hilang, walaupun ada yang berhasil dievakuasi. Ini upaya apa yang kemudian bisa dilakukan untuk bisa menundukkan KKB di sana, Pak Frega Wenas? Iya, baik. Jadi memang untuk saat ini kita fokus adalah bagaimana memulihkan situasi keamanan, tentunya dengan pelibatan ada prajurit, kemudian juga dari TNI dan Polri, dan tentunya stakeholder terkait yang memang berada di lokasi di Papua, khususnya di wilayah Yahukimo. Kita tahu bahwa memang secara geografis kondisi di wilayah Papua itu kan berbeda dengan wilayah-wilayah lain, daerah pegunungan, kemudian medannya juga cukup sulit. Apalagi untuk lokasi kejadian penyerangan ini kan agak relatif sukar dijangkau. Namun pemerintah tentunya akan terus menjamin dalam arti situasi keamanan segera dipulihkan, dan saat ini proses evakuasi masih terus berjalan, di mana memang TNI siap mensupport. Yang menjadi leading sektornya adalah dari pihak Polri yang memang melakukan evakuasi ke lapangan, karena memang yang menjadi motif penyerangan ini adalah dari OPM yang dalam propagandanya berulang kali selalu menyalahkan warga sipil yang masuk ke daerahnya, kemudian juga melakukan aktivitas, sehingga dikaitkan dengan intelijen dari militer ataupun dari polisi. Baik, Pak Frega Wenas, mohon maaf saya harus tahan di situ, Pak Frega Wenas. Kita lanjutkan nanti usai jeda. Lalu kemudian ada juga orang-orang yang sudah disandra di sana. Update-nya seperti apa dan pengamanannya seperti apa akan kita bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di Metro Siang, kami akan kembali saat lagi. Kami lanjutkan kembali perbincangan Pak Frega Wenas untuk melanjutkan tadi bahwa ada alasan yang digunakan oleh KKB. Mereka ini melakukan peneroran, kemudian membuat warga di sana tewas. Itu karena alasan dianggap sebagai mereka adalah intelijen, begitu Pak? Ya, betul. Jadi memang ada pembentukan opini yang dilakukan oleh OPM dengan menyamaratakan masyarakat sipil sebagai agen-agen intelijen baik dari TNI ataupun dari kepolisian. Dan ini bukan hanya kepada warga Papua yang bukan asli orang Papua, warga pendatang, namun kita tahu beberapa waktu lalu kan pernah ada juga orang Papua yang memang seorang aktivis dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Papua, tapi juga dicap sebagai agen intelijen dan akhirnya disiksa dan dibunuh. Nah, tentunya ini pandangan yang menyesatkan, sehingga dalam proses ini kita juga ingin mengklarifikasi, dalam arti dalam proses evakuasi ini makanya dari Polri mengirimkan personil yang juga di backup oleh TNI, namun dalam proses evakuasi memang yang dikedepankan adalah kepolisian untuk membuktikan bahwa asumsi ataupun propaganda yang disampaikan oleh OPM ini tidak benar. Apalagi tindakannya ini kan sangat tidak berperi kemanusiaan ya. Tadi disampaikan bahwa ada 11 yang memang pekerja tambang, kemudian juga secara membabi buta,
dibunuh oleh OPM, dan tentunya ini juga melanggar dari HAM maupun hukum internasional yang berlaku. Demikian, Baik, Mas Jason. Pak Fregawenas, tapi masih ada Pak yang kemudian disandra. Nah, upaya spesifik apa Pak yang akan dilakukan pemerintah pusat dalam hal ini untuk bisa membebaskan mereka yang masih disandra? Ya, jadi ketika kita melihat isu di Papua, memang kita tidak bisa hanya menggunakan pendekatan keamanan. Sebagai contoh ya, seperti pembebasan pilot Susi Air yang ditawan itu kan butuh prosesnya kurang lebih setahun ya untuk bisa bernegosiasi. Tentunya juga akan ada langkah-langkah yang ditempuh untuk saat ini, bukan hanya melibatkan dari TNI Polri, namun pada prinsipnya adalah mengintegrasikan seluruh pendekatan. Nah, saat ini memang kita fokus kepada proses evakuasi, di mana baik TNI ataupun Polri jadi ujung tombak bekerja sama dengan stakeholder yang ada di lapangan, karena kita tahu saat ini dari TNI sendiri ada Kogab Ilhan 3, kemudian ada Kodam, kemudian juga ada Satgas di sana, demikian juga dengan polisian, ada Satgas Damai Kartes, dan satuan-satuan lain yang tergelar di sana tentunya akan berkolaborasi untuk melakukan pendekatan sehingga sandera ini bisa dilepas. Namun saat ini saya menghimbau mungkin untuk masyarakat tidak terlalu khawatir ya, karena proses sedang berlangsung, dan tentunya apabila ada informasi-informasi terkait dengan perkembangan di lapangan akan disampaikan, di mana saat ini memang satuan-satuan TNI dan kepolisian yang berada di Papua ditugaskan di sana, itu nanti mungkin akan memberikan keterangan yang lebih teknis. Saat ini kita dalam proses koordinasi dan menunggu update terakhir. Pada prinsipnya pemerintah akan menjamin ya, karena warga yang ada di Papua, baik itu orang asli Papua ataupun mungkin warga Papua yang sudah menetap di sana namun bukan asli dari Papua, ini adalah warga negara Indonesia, dan negara harus hadir bukan hanya dalam aspek keamanan, kesejahteraan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan beragam aspek lainnya. Yang disayangkan Baik. adalah dari OPM ini terus mengangkat narasi-narasi bahwa itu adalah upaya untuk menggunakan intel, padahal mereka murni adalah warga sipil. Kita dengar beberapa waktu lalu itu bukan hanya pekerja tambang, tapi juga ada guru, tenaga Guru, dokter, dan kesehatan pekerja yang lainnya dan memang warga juga sipil lain. Baik. sehingga ini juga perlu diklarifikasi. Jangan sampai nanti propagandanya justru memprovokasi kegiatan-kegiatan yang mengancam keselamatan warga sipil yang secara Baik. hukum internasional tidak dibenarkan dan melanggar HAM. Demikian, Mas Jason. Baik, kita harapkan langkah-langkah yang sudah dilakukan ini benar-benar bisa membuat para sandera yang saat ini masih tertahan benar-benar bisa dibebaskan. Ada negosiasi dan berbagai upaya bisa membuat KKB tadi benar-benar bisa mundur dan tidak melakukan aksi teror lagi ke depannya. Terima kasih Kabiro Humas Setjen Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Brigjen TNI Fregawenas telah bergabung dan berkonfirmasi bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.